Cinta tidak selalu datang dengan bunga, kata-kata manis, atau janji-janji yang besar. Terkadang cinta datang diam-diam melalui tindakan-tindakan kecil yang penuh dengan ketulusan. Ini adalah kisah tentang Nina, seorang gadis sederhana dengan hati yang penuh kebaikan, yang tak pernah mengharapkan balasan atas segala yang ia lakukan. Dan Dimas, seorang pria yang merasa hidupnya begitu keras dan penuh dengan ketidakpastian, yang akhirnya menemukan cinta dalam diri seorang wanita yang begitu baik hati. Bagaimana kisah mereka bermula? Apa yang membuat hati Dimas berakhir terbuka untuk cinta setelah bertahun-tahun terkunci dalam kepedihan? Ikuti perjalanan Nina dan Dimas, dua jiwa yang dipertemukan oleh kebaikan hati, dan ditemukan bagaimana cinta sejati bisa tumbuh meski dimulai dengan hal-hal yang tak biasa. Nina adalah seorang gadis biasa yang tinggal di sebuah kota kecil. Ia bekerja sebagai penjaga toko buku di pasar tradisional. Kehidupan sederhana, tetapi ia selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi orang lain. Nina percaya bahwa hidup yang penuh dengan kebaikan dan membantu orang lain adalah cara terbaik untuk merasa bahagia. Meski hidupnya tidak selalu mudah, ia selalu mencoba untuk melihat sisi positif dari setiap masalah. Di suatu pagi yang cerah, seorang pria bernama Dimas datang ke toko tempat Nina bekerja. Dimas adalah seorang pria yang tampaknya penuh dengan beban di wajahnya. Ia baru saja pindah ke kota itu setelah mengalami kegagalan dalam usaha bisnisnya. Dimas merasa dunia begitu berat, dan meskipun ia berusaha untuk tidak terlihat rapuh, ada kesedihan mendalam yang menyelimuti hatinya. Pada awalnya, Nina tidak tahu apa yang membuat Dimas tampak begitu berbeda. Tetapi setiap kali Dimas datang ke toko, ia selalu membeli buku yang tampaknya tidak terlalu ia butuhkan. Nina merasa ada yang tidak biasa, dan pada suatu kesempatan, dia memberanikan diri untuk bertanya, "Apakah Anda mencari buku tertentu? Atau mungkin ada yang bisa saya bantu?" tanya Nina dengan ramah. Dimas tampak terkejut, namun senyum kecil muncul di wajahnya. "Sebenarnya saya hanya ingin mencari buku yang bisa membuat saya melupakan sejenak masalah hidup," jawab Dimas dengan nada yang agak datar. Nina tertawa kecil, lalu berkata, "Buku bisa memang memberikan pelarian sejenak, tapi kadang cerita yang baik bisa memberi kita kekuatan untuk menghadapi kenyataan." Itulah awal dari percakapan panjang mereka. Seiring waktu, Dimas mulai datang ke toko Nina lebih sering. Mereka berbicara tentang buku, hidup, dan segala hal yang mereka alami. Nina yang sederhana dan tulus itu selalu mendengarkan Dimas dengan penuh perhatian. Meskipun ia tidak pernah mengeluh atau meminta apa-apa, Nina menyadari bahwa Dimas mulai merasa nyaman di dekatnya. Hari demi hari, Dimas semakin terbuka. Ia menceritakan kisah hidupnya, bagaimana ia dulu berhasil membangun sebuah usaha, tetapi kemudian kehilangan semuanya dalam sekejap karena kegagalan. Ia merasa dunia begitu tidak adil, dan ia mulai menghindari banyak orang. Namun ada sesuatu yang berbeda tentang Nina. Nina tidak pernah menghakimi, tidak pernah bertanya lebih banyak daripada yang ia ingin bagikan. Nina hanya ada, mendengarkan dengan penuh perhatian. Dimas merasa seolah-olah Nina adalah seseorang yang bisa dia percayai. Setiap kali ia merasa down, ia tahu Nina akan ada untuk mendengarkan tanpa menuntut apapun. Lama-kelamaan perasaan Dimas berubah. Ia mulai menghargai Nina lebih dari sekedar seorang teman. Ia mulai merasa ada sesuatu yang lebih dalam darinya setiap kali berada di dekat Nina, meskipun ia tidak berani untuk menyatakannya. Pada suatu sore ketika hujan turun dengan deras, Dimas datang ke toko Nina lebih awal.
Pada suatu sore, ketika hujan turun dengan deras, Dimas datang ke toko Nina lebih awal dari biasanya. Ia tampak gelisah, seperti ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Nina yang melihatnya mencoba menawarkan secangkir teh hangat. Sepertinya hujan kali ini cukup deras. Bagaimana kalau Anda tinggal dulu di sini, biar sedikit reda, tawar Nina dengan senyum ramah. Dimas menatap Nina dengan pandangan yang lebih dalam. Terima kasih Nina, kamu selalu baik hati. Saya tidak tahu harus bagaimana berterima kasih. Nina tersenyum kecil. Jangan pikirkan itu Dimas. Kebaikan itu tidak perlu dibayar. Yang penting kita saling membantu dan menjadi lebih baik. Hari itu Dimas merasa lebih tenang setelah berbicara dengan Nina. Ia mulai menyadari bahwa kebaikan Nina bukanlah sesuatu yang biasa. Nina dengan cara yang begitu sederhana, tanpa pamrih, telah memberinya secercah cahaya di tengah kegelapan hidupnya. Perasaan Dimas semakin kuat, dan pada saat yang sama, Nina mulai merasakan hal yang sama. Ia merasa ada kedekatan yang lebih dari sekedar persahabatan. Hatinya mulai tumbuh rasa sayang kepada Dimas, meskipun ia tidak ingin terburu-buru mengakuinya. Suatu hari, toko buku tempat Nina bekerja mengalami kerusakan pada bagian atapnya. Akibat hujan lebat yang mengguyur kota, banyak buku yang rusak dan Nina merasa sangat cemas karena biaya perbaikan sangat tinggi. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Tanpa disangka, Dimas datang ke toko dengan sebuah alat dan bahan bangunan. Saya mendengar tentang toko kamu yang rusak dan saya ingin membantu, kata Dimas dengan tulus. Nina terkejut, tapi Dimas, ini terlalu banyak untuk saya terima. Dimas tersenyum lembut. Nina, kamu telah banyak membantu saya, memberi saya harapan dan kepercayaan diri. Ini adalah cara saya untuk sedikit memberi kembali. Malam itu Dimas membantu memperbaiki atap toko Nina. Mereka bekerja sama, dan dalam kesederhanaan, cinta mereka mulai terungkap tanpa perlu kata-kata. Dimas menyadari bahwa ia mencintai Nina, dan Nina pun merasakan hal yang sama. Meski ia masih ragu untuk mengungkapkannya, ada kedamaian di setiap tawa kecil mereka, di setiap percakapan yang mengalir dengan natural. Setelah toko selesai diperbaiki, Dimas akhirnya mengungkapkan perasaannya. Nina, aku sudah merasa begitu banyak hal dari kamu. Kebaikanmu itu bukan sekedar kebetulan, itu adalah sesuatu yang membuat hatiku ingin tetap dekat denganmu. Aku mencintaimu Nina. Air mata Nina menetes, bukan karena kesedihan, tetapi karena kebahagiaan yang begitu dalam. Dimas, aku juga mencintaimu. Aku tahu kita berdua mungkin tidak sempurna, tapi aku yakin kebaikan yang kita miliki bisa menjadi dasar untuk membangun semuanya. Seiring berjalannya waktu, Nina dan Dimas membangun kehidupan bersama. Mereka tidak pernah mengharapkan hal-hal besar, tetapi mereka selalu berusaha untuk saling mendukung dan memberi kebaikan. Cinta mereka tumbuh karena kebaikan hati yang tulus dan saling memperhatikan satu sama lain. Meskipun dunia seringkali membawa mereka ke dalam tantangan, mereka tahu bahwa dengan cinta dan kebaikan, mereka bisa melewati segalanya bersama. Pesan moral dari kisah ini mengajarkan kita bahwa cinta sejati seringkali datang dari tempat yang tak terduga, melalui kebaikan hati yang sederhana dan tidak mencari imbalan. Cinta yang tumbuh dari ketulusan dan pengertian jauh lebih kuat daripada cinta yang dibangun di atas harapan besar atau materi. Kebaikan, meskipun tampak sederhana, memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menyentuh hati orang lain dan menciptakan ikatan yang tak terputuskan. Jangan pernah meremehkan kekuatan kebaikan, karena dari situlah cinta yang sejati bisa tumbuh dan berkembang. Cinta sejati dimulai dari menghargai satu sama lain,
mendengarkan dan memberikan yang terbaik tanpa mengharapkan balasan. Cinta yang sejati bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang dua hati yang saling memberi dan tumbuh bersama. Jangan lupa kalau suka video ini kasih like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan pastinya subscribe untuk konten-konten cerita seru berikutnya.